Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seli Salsabila. Saya sedikit akan menjelaskan tentang jejak Cheng Ho di Palembang. Nusantara telah menjadi jalur penting perdagangan internasional yang menghubungkan Asia Barat, India, Asia Tenggara, dan Tiongkok. Selat Malaka menjadi urat nadi perdagangan dunia. Kapal-kapal dari Tiongkok, India, Arab, dan Persia telah lebih dahulu berdatangan ke Kepulauan Indonesia membawa sutra, rempah, dan emas. Sriwijaya dengan pusatnya di Palembang tumbuh menjadi kerajaan maritim besar yang menguasai jalur perdagangan. Biksu Tionghoa yaitu Ising singgah di Sriwijaya dalam perjalanannya ke India pada tahun 671 Masehi. Beliau belajar agama Buddha dan bahasa Sanskerta di sana. Dalam catatannya, beliau menyebutkan Sriwijaya sebagai Sihlivosih atau Sanfosi. Bukti kuat bahwa Palembang adalah pusat peradaban dan pelabuhan dunia. Selain hubungan dengan India dan Tiongkok, Sriwijaya juga berhubungan dengan dunia Arab dan Persia. Kapal-kapal Persia atau yang disebut Pose dan Arab yang disebut Tasih telah singgah di Palembang sejak abad ke-7 sampai dengan 8 Masehi. Bahkan Raja Sriwijaya sempat mengirim surat diplomatik kepada Khalifah Muawiyah dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai bentuk hubungan politik dan keagamaan. Palembang menjadi jembatan antara peradaban Timur Tengah dan Asia Timur jauh sebelum kedatangan Cheng Ho. Setelah masa kekuasaan Kubilai Khan dari dinasti Wan, dinasti Ming naik menggantikannya. Kaisar Cheng Su atau yang disebut dengan Yongle ingin menegaskan kembali pengaruh Tiongkok ke negeri-negeri Laut Selatan, yaitu termasuk Nusantara. Nah, untuk itu ia mengutus seorang laksamana besar yang bernama Cheng Ho. Siapa Cheng Ho ini? Cheng Ho ini adalah seorang muslim asal Yunan. Nah, ia lahir di Yunan pada sekitar tahun 1371 Masehi. Beliau merupakan keturunan muslim, bahkan diyakini beliau pernah berhaji. Nah, sejak muda beliau ini dikenal cerdas, ahli strategi, dan berani. Kaisar Yongle memberinya nama kehormatan yaitu Cheng dan mengangkatnya menjadi laksamana besar. Beliau memimpin 7 ekspedisi besar ke Laut Selatan dan Barat dari tahun 1405 sampai dengan 1433 dengan armada berisi lebih dari 27.000 orang dan ratusan kapal. Nah, ekspedisi pertama beliau menumpas bajak laut di Palembang. Nah, Cheng Ho memulai pelayaran pertama dan singgah di Sanfosi atau yang dikenal dengan Sriwijaya, yaitu yang berpusat di Palembang. Di sana ia menghadapi bajak laut yang dipimpin oleh Chen Su I yang meresahkan jalur perdagangan. Nah, Cheng Ho menyerang dan menewaskan sekitar 5.000 perompak dan mengirim pimpinannya ke Kaisar Nanking. Kemudian Cheng Ho itu dianggap sebagai pahlawan oleh masyarakat Palembang dikarenakan berhasil mengamankan laut dan pelabuhan dari ancaman bajak laut. Nah, kemudian ekspedisi kedua dan ketiga beliau tidak singgah ke Palembang, melainkan menjelajahi negeri-negeri lain di Asia Tenggara dan India. Namun, hubungan diplomatik antara Tiongkok dan kerajaan-kerajaan di Nusantara terus berlanjut. Nah, kemudian pada ekspedisi keempat, pada tahun 1413 sampai dengan 1415, beliau kembali mengunjungi Palembang. Nah, Cheng Ho bersama Ma Huan yaitu juru bicara sekaligus penerjemah Muslim kembali ke Palembang. Nah, dari catatan Huan dalam Ying Yai Seng Lan, Palembang digambarkan sebagai kota yang makmur, ramai perdagangan dan penduduknya
penduduknya itu beragam etnis. Nah, setelah itu Cheng Ho melanjutkan perjalanan ke Malaka, Aru, Samudra Pasai, dan India. Nah, pada ekspedisi kelima dan ketujuh di tahun 1417 dan 1431, hubungan Islam dan persaudaraan. Jadi Cheng Ho ini kembali ke Palembang. Nah, pada kali ini itu beliau membawa rombongan yang lebih besar bersama Ma Huan, Fei Xin, dan Kung Chen. Ia berinteraksi dengan komunitas Tionghoa Muslim setempat dan memberi contoh sebagai pemimpin yang bijaksana. Dari sinilah muncul komunitas-komunitas Tionghoa Muslim di Palembang, berdampingan dengan pedagang Arab, Persia, Bugis, dan India. Palembang berkembang menjadi kota kosmopolitan dengan kampung-kampung etnis seperti Pecinan, Kampung Arab, Keling, dan Bugis. Nah, keberadaan Cheng Ho itu menginspirasi penyebaran Islam dan hubungan damai antar bangsa. Beliau tidak hanya dikenal sebagai penjelajah, tetapi juga tokoh spiritual yang toleran terhadap Islam, Buddha, dan Tao. Kemudian, pengaruh Tionghoa dan Islam di Palembang semakin kuat setelah era Cheng Ho. Munculnya kisah Aryo Damar dan Raden Patah yang menjadi awal berdirinya kerajaan Islam di Demak. Palembang kemudian berkembang menjadi Kesultanan Palembang, salah satu pusat Islam penting di Nusantara pada abad ke-16. Jadi, perjalanan persinggahan Cheng Ho tidak hanya meninggalkan jejak dagang, tetapi juga warisan budaya dan spiritual. Beliau dikenal sebagai simbol toleransi dan persahabatan antara Tiongkok dan Nusantara. Nah, sampai kini nama beliau diabadikan dalam Klenteng Sampokong dan berbagai peninggalan sejarah di Palembang dan Jawa. Nah, jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.